Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 86. Kitambak Wedi terloncat berdiri. Dihentakannya kakinya untuk mengusir kenangan yang seolah-olah mengungkat kembali kepahitan hidup yang pernah dialaminya dan yang membekas di hatinya untuk sepanjang umurnya. Tetapi orang tua itu pun kemudian dengan lesu menjatuhkan dirinya duduk di atas pembaringannya. Ditundukkannya kepalanya dalam-dalam. Kemudian ia berdesis. Kenapa aku tidak berhasil melupakannya? Semakin keras ia berusaha, bahkan tampak semakin jelas di dalam angan-angannya, apa yang pernah terjadi. Kitambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dibaringkannya tubuhnya. Tetapi tidak lama kemudian ia mendengar ayam jantan berkokok bersahutan untuk yang ketiga kalinya. Hampir pagi, desisnya. Orang tua itu seakan-akan tidak sabar lagi menunggu matahari melonjak dari cakrawala. Terasa betapa malam bertambah panjang. Namun akhirnya sinar pagi yang cerah memancar di langit. Burung-burung liar berkicau bersahutan, seolah-olah berlomba memujikan kidung yang manis, bahwa mereka masih sempat menikmati hari baru dalam kurnia kasih yang mulus. Kitambak Wedi menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ia ingin menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya setelah semalam-malaman nafasnya disesakkan oleh kenangan yang pahit. Dengan wajah tengadah kini ia berdiri di belakang rumah Ki Sentol dalam panasnya matahari pagi. Dipandanginya berkas-berkas sinar yang menyusup di sela-sela dedaunan, keputih-putihan seperti awan yang berwarna cerah. Pagi itu Kitambak Wedi, Argajaya dan Sidanti sudah tidak dapat ditahan lagi. Ketika Kitambak Wedi, Argajaya, dan Sidanti selesai berkemas, maka segera mereka minta diri untuk meneruskan perjalanan. Bagaimanapun juga Ki Sentol mencoba menahan mereka, namun mereka terpaksa meninggalkan rumah itu. Sidanti segera ingin sampai ke rumahnya, melihat semuanya yang telah cukup lama ditinggalkannya. Bahkan Pandan Wangi pun memutuskan untuk ikut pulang bersama dengan kakaknya. Ia tidak meneruskan rencananya, berburu di hutan peliharaan. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, serombongan orang-orang yang baru saja meninggalkan rumah Ki Sentol itu telah keluar dari padukuhan. Mereka kini berjalan di jalan persawahan yang sempit, berurutan. Sekali-sekali mereka berpaling memandangi sekumpulan kuntul yang berterbangan, dalam warnanya yang putih, seperti kapas yang bergumpal-gumpal terbang dihanyutkan angin yang kencang. Tidak banyak yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu. Sidanti dan Argajaya masih selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan Pandan Wangi yang kadang-kadang sukar untuk menemukan jawabnya, sehingga Pandan Wangi itu menjadi heran. Kakaknya, Sidanti beberapa tahun lampau bukanlah seorang pendiam. Bahkan pamannya itu pun seakan-akan bukan pamannya beberapa waktu yang lalu, yang pergi membawa 2 orang pengawal ke sebelah timur Gunung Merapi. Pamannya sekarang tiba-tiba saja berubah menjadi seorang pendiam dan kadang-kadang menjadi gugup. Tetapi Pandan Wangi tidak berprasangka apa-apa. Ia hanya menganggap bahwa perjalanan yang lama telah membuat mereka menjadi terlampau lelah. Karena itu ia berusaha untuk menyesuaikan dirinya. Ia pun tidak terlampau banyak bertanya, meskipun di dalam dadanya tertahan keinginan tahu yang besar, apa sajakah yang telah mereka lihat dan mereka dengar, apalagi yang mereka dapatkan di sepanjang perjalanan mereka. Tetapi yang paling diam di antara mereka adalah Kitambak Wedi. Ia berjalan di paling depan dengan kepala tunduk. Hanya kadang-kadang saja ia mengangkat wajahnya dan memandang berkeliling, memandang daun padi yang hijau, air yang mengalir di parit yang menggenangi sawah sejauh mata memandang. Burung kuntul yang putih berterbangan berkelompok, berputar-putar untuk kemudian pecah seolah-olah rontok jatuh ke dalam air. Satu-satu hingga pada kaki-kakinya yang panjang untuk mencari makanan mereka di dalam air. Semakin dekat dengan rumah Sidanti, wajah Kitambak Wedi tampak menjadi semakin tegang. Perjalanan itu pun menjadi semakin senyap. Hanya langkah kaki-kaki mereka sajalah yang terdengar gemerisik pada daun-daun rumput liar yang kering. Dalam ketegangan itu mereka sama sekali tidak menyadari telah berapa lama mereka berjalan. Mereka tidak menyadari bahwa matahari telah condong ke barat. Panas yang menyengat tubuh mereka sama sekali tidak terasa. Bahkan keringat yang membasahi tubuh mereka pun hampir-hampir tidak pernah mereka usap. Debu yang kotor yang berterbangan oleh kaki-kaki mereka telah hinggap di tubuh dan pakaian mereka. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika di kejauhan, di seberang bulak yang panjang di kaki pegunungan Menoreh tampak rumah kepala tanah perdikan Menoreh itu.
Di muka rumah itu terbentang sebuah halaman yang luas. Kemudian, di luar sepasang regol halaman, masih didapatinya sebuah lapangan yang cukup luas. Alun-alun menoreh. Meskipun tidak seluas alun-alun Pajang, bahkan belum mencapai separohnya, tetapi rumah Sidanti itu tampak benar-benar sebuah rumah seorang kepala tanah perdikan yang besar. Tanpa disengaja, Ki Tambak Wedi berpaling. Ketika Sidanti melihat wajah orang tua itu, hatinya ikut berdebar-debar pula. Wajah itu memancarkan kesan yang mendebarkan hatinya. Tetapi sekali lagi ia menekankan anggapannya, bahwa Ki Tambak Wedi menjadi jemu karena dirinya, karena kegagalan yang pernah dialami. Seharusnya kecemasan guru tidak boleh berlebih-lebihan, berkata Sidanti di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya kepada gurunya, Ki Tambak Wedi. Dengan demikian maka mereka masih saja terbenam dalam kediaman. Masing-masing sibuk dengan angan-angan sendiri. Namun semakin dekat mereka dengan rumah Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh, maka hati mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi karena langkah-langkah mereka, maka rumah itu pun menjadi semakin dekat, sejalan dengan matahari yang menggantung di langit semakin mendekati punggung-punggung bukit di sebelah barat. Tiba-tiba dalam kediaman itu Karti bergumam. Kita sudah hampir sampai. Argajaya berpaling. Dilihatnya wajah Karti yang cerah, seolah-olah tidak pernah ada persoalan apapun di dalam benaknya. Heh, berkata Karti lebih lanjut kepada seorang kawannya. Pergilah mendahului. Beritahukan kepada Ki Gede, bahwa akan datang tamu dari Padepokan Tambak Wedi. Ah, desis Ki Tambak Wedi tanpa berpaling. Tidak perlu. Nanti Argapati akan melihatnya sendiri. Biarlah, Kiai. Biarlah orang-orang di rumah itu tidak terkejut. Dan biarlah mereka siap untuk menyambut kedatangan Kiai di daerah Bukit Menoreh ini. Ki Tambak Wedi tidak menyahut. Ketika ia melihat seseorang berlari-lari kecil mendahului perjalanannya, ia seolah-olah menjadi acuh tidak acuh saja. Pandan Wangi sendiri kemudian berjalan saja di dalam kediamannya. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia menjadi bingung dan canggung menghadapi kakak dan pamannya yang seakan-akan selalu mengelakkan pembicaraan. Apakah sikapku menjemukan mereka? Ia selalu bertanya-tanya di dalam hati. Dengan demikian maka Pandan Wangi yang ragu-ragu menghadapi kakak dan pamannya itu pun menjadi selalu terdiam pula. Namun kini mereka telah berada beberapa puluh langkah saja dari alun-alun Menoreh. Sejenak lagi mereka akan memasuki lapangan rumput itu dan beberapa puluh langkah pula mereka akan sampai ke regol halaman rumah Sidanti yang besar dan berhalaman luas. Ki Tambak Wedi menjadi semakin berdebar-debar ketika tiba-tiba ia melihat beberapa orang keluar dari regol halaman rumah yang berdiri tegak di hadapannya, di seberang alun-alun. Dan debar di dadanya semakin keras ketika di antara orang-orang itu berdiri seorang laki-laki yang hampir sebaya dengan umurnya. Bertubuh tinggi tegap berdada bidang. Wajahnya yang keras memancarkan kekerasan hatinya pula. Sedang sorot matanya yang tajam melukiskan ketajaman pikirannya. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu berdiri sambil mengerutkan keningnya. Rambutnya yang sudah berseling putih beberapa helai, tampak selembar-selembar dibelai angin. Ikat kepalanya yang dikenakan dengan tergesa-gesa tidak menutup keseluruhan rambutnya yang panjang, yang disanggulkannya dengan tergesa-gesa pula. Adalah menjadi kebiasaannya untuk membiarkan rambutnya terurai apabila ia sedang beristirahat di rumahnya. Dibiarkannya dadanya yang bidang itu bertelanjang. Bulu-bulu dadanya yang lebat tumbuh dengan suburnya. Sehelai kain panjang disangkutkannya di pundaknya. Dan dikenakannya sebuah celana hitam sepanjang betisnya. Sebuah sisir yang lengkung tersangkut pada rambutnya yang tebal dan lebat. Ketika ia mendengar bahwa ada tamu yang akan datang, maka segera ia berkemas. Dikenakannya dengan tergesa-gesa bajunya dan disanggulkannya rambutnya. Ikat kepalanya yang selalu disangkutkan di lehernya, segera dikenakannya pula. Dan dengan sigapnya ia melangkah keluar rumahnya dan terus ke halaman. Sekali-kali tangannya diangkatnya untuk memilin kumisnya yang lebat. Orang itu adalah Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Argapati memandangi serombongan orang-orang yang berjalan di alun-alun dengan tajamnya. Segera ia dapat mengenalinya satu-satu. Namun wajahnya segera berubah ketika ia melihat orang tua yang berjalan di samping Sidanti, Ki Tambak Wedi. Tetapi perubahan wajahnya itu sama sekali tidak membekas ketika kemudian orang yang bertubuh tinggi tegap itu tersenyum. Dengan tenangnya ia melangkah maju, menyongsong tamunya.
Meskipun tamunya masih belum dekat benar, terdengar Argapati menyapanya dengan suara yang berat. Agaknya burung perenyak yang manis telah menuntunmu kemari, Paguhan. Maksudku Ki Tambak Wedi. Tampak kening Ki Tambak Wedi berkerut. Namun kemudian ia tersenyum pula sambil menjawab. Aku ternyata salah jalan, Argapati. Aku sama sekali tidak ingin datang mengunjungimu. Keduanya tertawa. Ketika jarak mereka menjadi semakin dekat, segera keduanya mengulurkan kedua tangan mereka masing-masing, menggenggam lengan dan mengguncang-guncangnya. Kau memang awet muda, Argapati, desis Ki Tambak Wedi. Argapati tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya. Aku selalu jejamu, Tambak Wedi. Tetapi meskipun demikian rambutku sudah diwarnai oleh rambut putih. Pertemuan itu nampaknya begitu akrab dan menyenangkan. Sidanti yang masih berdiri di samping gurunya menjadi heran. Kenapa selama di perjalanan gurunya tampak terlampau muram dan cemas? Semakin dekat dengan rumah ayahnya, gurunya menjadi semakin pendiam. Ternyata sambutan ayahnya pun sama sekali tidak membayangkan peristiwa apapun yang dapat mengeruhkan pertemuan itu. Apakah mungkin ayah akan marah kepada guru nanti apabila ia mendengar tentang keadaanku? Pertanyaan itu bergelut di dalam dada Sidanti. Namun ia tidak dapat menemukan jawabnya. Dalam pada itu, ayahnya segera menegurnya pula dengan ramah, menegur pamannya Argajaya dan adiknya Pandanwangi. Dan sejenak kemudian maka Argapati telah mempersilahkan tamu-tamunya memasuki halaman rumahnya dan naik ke pendapa yang luas. Ternyata kesan yang didapat oleh Sidanti dalam pertemuan itu, sama sekali bertentangan dengan kegelisahan dan kediaman gurunya di sepanjang jalan. Namun meskipun demikian gurunya sama sekali masih belum menyinggung tentang sebab-sebab Sidanti terpaksa pulang kembali ke Menoreh. Selama ini gurunya masih mengatakannya bahwa kedatangan ini adalah sekedar kerinduan yang tidak tertahankan untuk melihat kampung halaman, justru ketika Argajaya mengunjungi Tambak Wedi. Namun tiba-tiba Pandanwangi memotong. Tetapi bukankah Paman mengatakan bahwa Paman, Kakang Sidanti, dan Ki Tambak Wedi baru saja mengadakan perjalanan yang panjang, dan kali ini sekedar singgah saja? Argajaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia kemudian tertawa. Kau salah Pandanwangi. Kami memang baru saja mengadakan perjalanan. Tiba-tiba kami dihinggapi oleh keinginan yang tak tertahankan untuk melihat kampung halaman. Begitulah. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sama sekali memang tidak berprasangka. Ia percaya bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan dibakar oleh kerinduan kepada kampung halaman, sehingga mereka memerlukan singgah meskipun hanya sebentar langsung sebelum mereka kembali ke Tambak Wedi. Ternyata dari pakaian yang mereka pergunakan pada saat mereka berada di rumah Ki Sentol. Tetapi mereka datang dari arah hutan Mentaok. Bukankah Tambak Wedi terletak jauh di seberang hutan Mentaok? Sebuah pertanyaan tiba-tiba saja menyentuh hatinya. Namun pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Itu tidak penting. Dari manapun mereka datang mereka dapat mengambil arah itu. Argajaya menjadi berlega hati ketika ia melihat Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia terperanjat ketika ia mendengar Argapati bertanya. Apakah kalian sedang dalam perjalanan yang jauh? Sejenak Argajaya tidak menyahut. Dipandanginya wajah Ki Tambak Wedi dengan sorot mata yang memancarkan kecemasan hati. Seolah-olah ia ingin mendapat pertimbangan, bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Ki Tambak Wedi melihat kecemasan yang membayang di wajah Argajaya. Karena itu maka ia pun segera memutar otaknya. Ia harus dapat menjawab pertanyaan itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Maka katanya, "Ya, Argapati. Kami memang sedang dalam perjalanan. Kami sedang melihat-lihat betapa luasnya tanah ini. Kami daki gunung-gunung yang tinggi dan kami turuni jurang-jurang yang dalam. Sidanti memerlukan pengalaman itu." Argapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus," katanya kemudian. "Bagus. Pengalaman adalah guru yang baik. Kau memang memerlukannya Sidanti. Kau memerlukan pengalaman yang banyak sekali sebelum kau menjadi seorang prajurit yang baik. Tetapi dengan demikian apakah kau tidak meninggalkan tugasmu sebagai seorang prajurit Pajang?" Sidanti menjadi berdebar-debar. Ternyata pertanyaan ayahnya menjadi berkepanjangan. Dan kali ini ia menjadi benar-benar kebingungan untuk mencari jawab. Sekali lagi Ki Tambak Wedi harus menjawab pertanyaan itu.
Akulah yang minta izin untuknya, Argapati. Aku melihat Sidanti masih terlampau hijau. Meskipun ia mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawannya prajurit, tetapi ternyata bahwa pengalamannya tidak banyak bedanya dengan prajurit-prajurit yang lain, yang harus menunggu perintah untuk berbuat sesuatu. Karena itu Sidanti memerlukan keseimbangan. Kelebihannya dalam tata bela diri harus diimbangi dengan kecepatan berpikir dan bertindak. Dengan demikian maka barulah ia dapat disebut seorang prajurit yang baik. Tidak hanya sekedar mampu menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya oleh atasannya, tetapi ia mampu menentukan sikap menghadapi keadaan yang tiba-tiba. Bagus, bagus. Argapati mengangguk-angguk lebih cepat lagi. Kau memang seorang anak yang baik, yang mempunyai hari depan yang baik pula. Di bawah asuhan seorang yang tepat, kau akan menjadi seorang yang tidak ada duanya di seluruh Pajang. Tetapi bagaimana dengan keadaan Sangkal Putung? Apakah daerah itu telah memungkinkan untuk ditinggalkannya? Sangkal Putung telah menjadi baik kembali. Sepeninggal Tohpati, maka tidak ada lagi kekuatan yang dapat mengganggu. Oh, jadi benar Angger Tohpati telah dapat dipatahkan. Ia terbunuh di dalam peperangan. Siapakah yang membunuhnya? Kitambak Wedi menjadi ragu-ragu sejenak. Namun ia kemudian berkata, Angger Untara. Ah! Argapati berdesah. Aku kira kau akan menyebut nama Sidanti, Paguhan. Sidanti telah mengalaminya juga bertempur melawan Tohpati. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Apakah ia masih belum dapat mengalahkannya? Aku tidak dapat mengatakan demikian Argapati, tetapi mereka belum pernah mendapat kesempatan perang tanding yang tidak terganggu oleh hiruk-pikuk pertempuran. Juga Angger Widura tidak dapat mengalahkan Tohpati dalam perang yang demikian. Kesempatan untuk itu memang terlampau sempit. Baru ketika senapati muda yang bernama Untara itu berhadapan langsung dengan Tohpati, kesempatan itu didapatkannya. Argapati sekali lagi mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. Aku tidak menyesal bahwa kau masih belum mengalahkan Tohpati, Sidanti. Apalagi kemudian yang berhasil membunuh Angger Tohpati adalah Angger Untara sendiri. Seandainya Tohpati terbunuh oleh orang lain, maka kau harus malu, bahwa bukan kau yang telah melakukannya. Sidanti sendiri hanya dapat menundukkan kepalanya. Debar dadanya menjadi semakin mengguncang jantungnya. Ia merasa seolah-olah sedang bergantung pada sebuah ranting yang kering. Tetapi seperti Pandan Wangi, Argapati pun sama sekali tidak berprasangka sama sekali, bahwa baik Kitambak Wedi, Argajaya, dan Sidanti telah terdorong semakin jauh ke dalam cerita-cerita yang mereka hayalkan bersama. Untuk menutupi kebohongan yang pernah mereka katakan sebelumnya, maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Argapati dan Pandan Wangi, mereka harus membuat kebohongan-kebohongan baru, semakin lama semakin banyak dan semakin banyak. Hanya karena kecepatan mereka berpikir, maka seolah-olah cerita mereka itu benar-benar hidup. Meskipun mereka tidak berjanji lebih dahulu, dan tidak menyiapkan kerangka cerita yang harus mereka katakan, namun mereka berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Meskipun demikian, mereka terpaksa menjadi semakin gelisah. Pertanyaan-pertanyaan Argapati menjadi semakin sulit untuk mereka jawab. Sidanti sendiri semakin lama menjadi semakin diam. Tidak banyak yang dapat dikatakannya tentang perjalanannya mengelilingi daerah Demak Lama. Bahkan ia berdoa, agar ayahnya tidak bertanya tentang daerah-daerah yang belum pernah dilihatnya. Hei, Sidanti, tegur Argapati. Kenapa kau diam saja? Apakah Kitambak Wedi telah mengubahmu menjadi seorang pendiam? Ayo, ceritakanlah apa yang pernah kau alami. Aku akan menjadi bangga mendengar ceritamu. Kau pasti pernah bertempur dengan serombongan penjahat, segerombolan perampok atau sekelompok orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri, kemudian memeras orang-orang yang menjadi reh-rehannya. Kau pasti telah banyak berbuat selain menghadapi orang-orang Jipang yang agaknya sulit untuk mengerti keadaan yang sebenarnya telah dihadapkan di muka hidung mereka. Keringat dingin mengalir di segenap lubang-lubang kulit Sidanti. Wajahnya menjadi tegang, dan kerongkongan menjadi pepat. Untunglah bahwa gurunya membantunya. Berkata Kitambak Wedi. Anak itu terlampau lelah. Pengalaman yang pertama ini agaknya terlampau berat baginya. Argapati, suruhlah anak itu tidur atau beristirahat atau apapun. Besok pagi ia akan dapat bercerita seperti seekor burung yang segar disinari matahari pagi. Argapati tertawa.
Dipandanginya wajah Sidanti yang tunduk. Katanya, "Ya, barangkali kau terlampau payah, Sidanti. Meskipun kau jauh lebih muda dari gurumu, tetapi jalan pernafasanmu dan otot bebayumu masih belum mendapatkan latihan yang mantap, sehingga kau terlampau cepat menjadi lelah." Mendengar kata-kata Argapati itu, Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Ia merasa seolah-olah Argapati menyindirnya, bahwa ia kurang berhasil menuntun anak muda itu. Tetapi ia mendengar Argapati itu meneruskan. "Betapapun baiknya latihan-latihan yang telah kau jalani, tetapi perjalanan yang pertama apalagi dalam jarak yang demikian jauh, memang merupakan latihan yang terlampau berat buat kau. Seharusnya kau mengalami perjalanan-perjalanan yang lebih ringan. Tetapi agaknya memang sudah menjadi adat gurumu." Argapati berhenti sejenak, lalu kepada Ki Tambak Wedi ia berkata, "Bukankah begitu Paguhan? Kau tidak pernah telaten mengurusi persoalan-persoalan kecil. Kau ingin cepat langsung pada persoalan yang kau ingini, tanpa banyak pendahuluan dan pengantar." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Namun ia tersenyum. "Mungkin begitu, Argapati. Aku sendiri sulit untuk menilai diri. Tetapi aku memang tidak telaten berjalan dengan langkah kecil-kecil. Aku ingin meloncat sejauh jangkauanku." Argapati tertawa pula. "Kau masih belum berubah." Lalu kepada Sidanti ia berkata, "Beristirahatlah. Besok kau akan dijamu oleh anak-anak muda yang paling terkemuka di tanah perdikan ini. Para pemimpin pengawal tanah ini. Kau pasti akan mendapat 1000 macam pertanyaan. Mungkin ada yang menyenangkan hatimu, tetapi pasti ada pula pertanyaan-pertanyaan yang menjemukan bagimu. Setiap orang tertarik pada persoalan yang berbeda-beda. Ada yang ingin supaya kau bercerita tentang perkelahian-perkelahian yang pernah kau alami, ada yang ingin mendengar apakah kau bertemu dengan gadis-gadis cantik di perjalananmu, atau kau pernah melihat apa saja yang tidak ada di Menoreh, atau kau menjumpai jenis makanan yang paling enak yang pernah dibuat orang. Nah, malam ini persiapkan saja semua jawabannya." Sidanti yang tunduk itu menganggukkan kepalanya. "Ya, Ayah. Aku akan mencoba." "Bagus." Kemudian kepada Pandan Wangi ia berkata, "Bawalah kakakmu untuk beristirahat. Sediakan gandok kulon untuknya dan gurunya." "Ya, Ayah," sahut Pandan Wangi sambil berdiri. Kemudian ia melangkah pergi memanggil pelayannya untuk membersihkan gandok kulon. Ketika kemudian Sidanti meninggalkan pertemuan itu, maka serasa ia terlepas dari sebuah kungkungan yang menyekat nafasnya. Begitu ia menginjakkan kakinya di halaman, begitu ia menarik nafas dalam-dalam. Terasa betapa sejuknya udara tanah kelahiran. Terasa betapa nyamannya silir angin di kampung halaman. Sidanti berhenti sejenak ketika ia sampai ke depan pintu gandok. Dipalingkannya wajahnya. Ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya, hingga pada hijaunya pepohonan. Tetapi tiba-tiba dadanya berdesir. Rumah ini, rumah ayahnya, terasa begitu asing baginya. Meskipun sudah lama ia tidak pulang kembali ke rumah ini, tetapi rumah ini adalah rumah ayahnya. Rumahnya sendiri. Persoalan yang mereka bicarakan di pendapa itu telah melemparkannya pada suatu keadaan yang tidak disangka-sangkanya. Bayangan dan angan-angannya tentang rumah ini sama sekali berbeda dengan apa yang dijumpainya. Di sepanjang jalan ia berharap bahwa begitu ayahnya mendengar tentang keadaannya, maka segera berbunyi tengara untuk menyiapkan pasukan di seluruh tanah perdikan yang besar ini. Tetapi ketika ia sudah sampai di Menoreh, sudah berhadapan dengan ayahnya Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh, maka ia telah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkannya sama sekali. Ia sama sekali tidak mengerti kenapa pembicaraan mereka berkisar ke dalam suatu hayalan yang menjemukan. Benar-benar gila, gumamnya di dalam hatinya. Peristiwa di rumah Ki Sentol telah menyeret aku ke dalam keadaan yang sangat jelek. Apakah guru dan paman akan terus-menerus bertahan pada keterangannya? Apakah kami akan terus-menerus berbohong tanpa ujung dan pangkal? Semakin jauh kami terlibat dalam kebohongan yang gila itu, keadaan kami pasti akan semakin sulit. Mungkin ayah pun akan tersinggung pula apabila ia kelak terdampar pada suatu kenyataan tentang keadaanku, guru dan paman Argajaya yang sebenarnya. Sidanti menggeretakkan giginya. Kami harus berterus terang. Kami harus berterus terang supaya aku tidak disiksa oleh kebohongan itu. Sidanti masih saja berdiri di depan pintu gandok kulon. Ia masih saja dicengkam oleh kegelisahan yang sangat.
Peristiwa yang terjadi di rumah Ki Sentol benar-benar telah membuatnya sangat sulit. Pertanyaan-pertanyaan Pandan Wangi telah mulai mendorong pamannya untuk membuat cerita hayal. Lalu gurunya dan dirinya sendiri. Gila, ia menggeram. Tetapi si Danti itu terkejut ketika ia mendengar suara halus di belakangnya. Marilah, Kakang. Bilikmu telah kami siapkan. Kau dan gurumu akan tidur di gandok malam ini. Mungkin juga Paman Argajaya. Tetapi agaknya Paman akan segera pulang setelah sekian lama meninggalkan bibi dan adik-adik di rumah dalam kecemasan. Si Danti menarik nafas dalam-dalam. Ketika terpandang wajah adiknya, tiba-tiba saja ia teringat kepada Sekar Mirah. Gadis sangkal putung yang telah merusak segala rencananya, segala cita-citanya dan segala-galanya. Tetapi ia melihat perbedaan pada kedua gadis itu. Sekar Mirah adalah gadis yang dibakar oleh gairah hidup yang menyala-nyala di dalam dadanya. Meskipun Sekar Mirah tidak mampu menggenggam pedang seperti adiknya, Pandan Wangi. Tetapi Sekar Mirah mempunyai beberapa kelebihan dari adiknya ini. Adalah kebetulan bahwa Pandan Wangi adalah putri Argapati. Mungkin tanpa dikehendaki oleh gadis itu sendiri, ayahnya telah mengajarinya dalam ilmu tata bela diri. Menurunkan ilmu dari cabang perguruan menoreh. Tidak. Aku melihat bahwa darah ayah mengalir pada tubuh Pandan Wangi. Ia cukup lincah, cukup cekatan dan cerdas untuk menghadapi keadaan yang tiba-tiba, katanya di dalam hati. Pandan Wangi yang masih saja berdiri di dalam gandok menjadi termangu-mangu. Ia menjadi heran kenapa kakaknya memandanginya seperti belum pernah melihatnya, sehingga wajahnya pun kemudian ditundukkannya. Pandan Wangi masih saja seorang gadis pemalu, berkata si Danti pula di dalam hatinya. Si Danti masih saja dia mematung, dengan tanpa memandanginya Pandan Wangi mengulangi. Marilah Kakang. Bilikmu telah tersedia. Aku juga telah menyediakan pakaian dan perlengkapan lainnya di dalam geledek. Aku juga telah menyediakan pakaian untuk gurumu, Ki Tambakwedi. Si Danti menganggukkan kepalanya. Tetapi terasa betapa canggungnya menghadapi adiknya. Ia masih saja terpengaruh oleh perbuatannya di rumah Ki Sentol. Kadang-kadang si Danti merasa malu sendiri, apakah jadinya seandainya orang-orang menoreh mengetahuinya, apa yang akan dilakukannya di rumah itu. Tetapi dengan menyembunyikan maksudnya yang sebenarnya, maka ia terperosok bersama-sama dengan paman dan gurunya, ke dalam suatu sikap yang tidak pula kalah sulitnya. Si Danti terperanjat ketika tiba-tiba ia mendengar Pandan Wangi berkata perlahan sekali. Apakah Kakang marah kepadaku? Oh, tidak Wangi, dengan serta-merta si Danti menyahut sambil melangkahi telundak pintu gandok kulon. Kenapa aku marah? Mungkin Kakang menganggap aku tidak sopan. Aku telah berani melawanmu. Tidak. Sama sekali tidak. Kita tidak saling mengenal waktu itu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Terheran-heran ia memandangi wajah kakaknya. Tetapi justru dengan demikian tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. Si Danti yang melihat keheranan pada sorot mata adiknya tiba-tiba menyadari kesalahannya. Dengan tergesa-gesa ia menyambung. Maksudku, kau tidak mengenal aku pada waktu itu. Sedang aku memang sengaja mengganggumu. Tetapi apakah Kakang mengetahui, bahwa aku sedikit banyak dapat bermain-main dengan pedang? Tentu Pandan Wangi. Aku mengetahuinya. Dari siapa Kakang tahu atau mendengarnya? Sejenak si Danti terdiam. Betapa ia mengumpat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa Pandan Wangi sama sekali tidak berprasangka apa-apa, tetapi pertanyaannya membuatnya ia pening. Namun tiba-tiba diketemukannya jawabnya. Bukankah kau berpakaian laki-laki dan membawa sepasang pedang? Aku semula juga ragu-ragu Wangi, tetapi melihat langkahmu aku yakin bahwa kau menyimpan ilmu di dalam dirimu. Nah, kemudian timbullah keinginanku untuk melihat ilmu apakah yang kau simpan itu. Ternyata kau telah mendapat ilmu pedang dari perguruan menoreh. Ah! Pandan Wangi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Si Danti yang telah berada di dalam gandok itu pun kemudian bertanya, supaya ia tidak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkannya. Di mana guru harus beristirahat? Di bilik itu juga Kakang. Si Danti mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian diayunkannya kakinya melangkah ke dalam bilik yang telah disediakan. Bilik itu pernah dikenalnya dahulu. Bahkan ia dahulu selalu tidur di dalam bilik itu juga.
Tetapi kali ini bilik itu pun tampak sangat asing baginya. Ia telah mengenal hampir setiap benda yang ada di dalam bilik itu. Sebuah pembaringan dari kayu yang lebar. Sebuah geledek bambu. Sebuah ajuk-ajuk dari bambu pula dan sebuah peti kayu. Belum berubah seperti beberapa tahun yang lalu. Sebuah tikar yang putih terbentang di atas pembaringan. Mungkin hanya tikar inilah benda yang belum pernah dikenalnya. Meskipun dahulu di atas pembaringan ini terbentang pula sehelai tikar pandan yang putih, tetapi pasti bukan tikar yang kini terbentang itu. Bilik itu sudah dibersihkan Kakang. Bilik itu hampir tidak pernah dipergunakan. Hanya kadang-kadang saja Paman Argajaya tidur di tempat itu, apabila ia bermalam di rumah ini. Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya pula. Tetapi ia masih belum menjawab. Bukankah Kakang terlampau lelah? Sidanti menarik nafas. Bukan tubuhnya lah yang sebenarnya terlampau lelah. Tetapi perasaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah membuatnya pening, ternyata benar-benar membuatnya terlampau lelah. Namun Sidanti itu menganggukkan kepalanya sambil menjawab lirih. Ya Wangi. Aku memang terlampau lelah setelah melakukan perjalanan yang panjang. Tetapi Sidanti tidak menyangka bahwa jawabnya telah membuka kesempatan bagi Pandan Wangi untuk bertanya, agar suasana pertemuan itu tidak terlampau kaku. Perjalanan itu tentu menyenangkan sekali bukan, Kakang? Lain kali aku ingin ikut pula di dalam perjalanan-perjalanan seperti itu. Pasti akan sangat banyak yang dapat dilihat. Tanah yang hijau subur. Kota yang bagus dan ramai. Mungkin juga istana-istana yang indah. Ah, kapan Kakang akan melakukannya lagi? Sidanti menggigit bibirnya. Tetapi ia terpaksa menjawab. Aku tidak tahu Wangi. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun lagi. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika kakaknya Sidanti duduk di pembaringannya, maka Pandan Wangi pun duduk pula di ujung yang lain. Apakah Kakang juga berjumpa dengan gadis-gadis yang cantik? Ayah tadi mengatakan bahwa mungkin Kakang akan mendengar pertanyaan serupa itu. Benarkah begitu? Dada Sidanti menjadi semakin berdebar-debar. Jantungnya serasa berdetak semakin keras. Apalagi ketika ia mendengar Pandan Wangi meneruskannya. Aku senang melihat gadis-gadis kota yang cantik. Bukan seperti aku. Tiba-tiba hampir tanpa disadarinya Sidanti menyahut. Beruntunglah kau Pandan Wangi, bahwa kau hidup di daerah yang sederhana ini. Gadis-gadis cantik yang aku kenal, benar-benar menjemukan. Mereka biasanya terlampau menyadari kecantikannya. Dan mereka mempergunakan kecantikan itu untuk memuaskan diri mereka sendiri. Mereka dengan kecantikannya, berusaha menghancurkan orang lain. Bahkan tanpa mempedulikan akibat yang paling parah yang dapat terjadi. Pembunuhan. Sidanti berhenti sejenak. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah dan menegang. Pandan Wangi yang melihat perubahan sikap kakaknya itu menjadi bingung. Ia tidak mengerti, apakah sebabnya kakaknya menjadi demikian tegang. Pandan Wangi, terdengar suara Sidanti meninggi. Bukan saja gadis-gadis kota yang cantik. Tetapi gadis desa yang kecil, yang tidak berarti sama sekalipun, telah mempergunakan kecantikannya untuk kehancuran. Bukan untuk kebangunan. Pandan Wangi menjadi semakin bingung. Ia sama sekali tidak dapat menangkap maksud kata-kata kakaknya. Bahkan gadis itu menjadi gelisah. Apalagi ketika kemudian ia melihat Sidanti berdiri. Pandan Wangi. Ingat, bahwa kecantikan seseorang bukan merupakan ukuran mutlak bagi seorang gadis. Kau harus mendengar sebuah contoh tentang gadis yang paling memuakkan yang pernah aku jumpai. Namanya Sekar Mirah. Pandan Wangi mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi pandangan matanya yang kosong terpancang ke wajah kakaknya yang tegang. Gadis itu telah membuat semuanya menjadi hancur. Semuanya? Pandan Wangi bertanya. Apakah yang kau maksudkan, Kakang? Hampir Sidanti meneriakkan nama padepokan Tambak Wedi. Hampir ia menyebut namanya sendiri. Untunglah segera ia menyadari dirinya. Dengan sekuat tenaga ditahankannya perasaannya. Dan dicobanya untuk berkata sareh. Maksudku semuanya, setiap laki-laki yang telah mengenal dan bergaul dengan gadis itu. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah yang akan dilakukannya, Kakang? Ia mendekati setiap laki-laki yang baru dikenalnya dan dikaguminya.
Gadis itu mengagumi keperkasaan dan keperwiraan. Ia senang melihat seorang laki-laki yang bersikap jantan. Tetapi setiap kali pandangannya selalu berubah-ubah. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Sifat itu tentu kurang baik bukan, Kakang? Mungkin ia dapat menimbulkan salah paham di antara laki-laki yang mengenalnya itu. Tentu. Dan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Ya. Benar. Aku akan selalu teringat akan nasihat ayah dan almarhum ibu. Sekarang nasihatmu itu juga, Kakang. Untunglah bahwa aku bukan gadis yang cantik. Setidak-tidaknya akan mengurangi kesempatan bagiku untuk berbuat seperti itu. Sidanti mengerutkan keningnya. Kemudian katanya. Tidak Wangi. Kau juga cantik. Tetapi kau tidak perlu berbuat serupa itu. Wajah Pandan Wangi menjadi kemerah-merahan mendengar pujian kakaknya. Dahulu kakaknya memang selalu memujinya. Tetapi tangkapannya kini menjadi jauh berbeda, sehingga dengan demikian maka Pandan Wangi itu menundukkan kepalanya. Pandan Wangi, kau juga cantik. Tetapi ingatlah, bahwa kecantikanmu harus mendapat tempat yang baik. Pandan Wangi mengangguk kecil. Tetapi ia masih menundukkan kepalanya. Kecantikan yang tidak pada tempatnya, akan menjadi api yang dapat membakar apa saja yang berada di dekatnya. Seperti sekar mirah yang telah membakar kademangannya. Pandan Wangi mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia bertanya. Apakah yang telah terjadi dengan gadis yang bernama Sekar Mirah itu, Kakang? Karang Abang, sahut Sidanti. Terasa tekanan kata-katanya menjadi berat, seolah-olah ia sedang menumpahkan segala tekanan perasaannya karena gadis yang bernama Sekar Mirah itu. Laki-laki saling berbunuhan. Gadis itu benar-benar seperti api yang liar. Tetapi Sidanti tidak mengatakan bahwa ia telah menyiram dirinya sendiri dengan minyak, lalu mendekatkan dirinya itu pada api yang sedang menyala-nyala. Akibatnya, perasaannya terbakar menjadi abu. Namun tanpa disangka-sangka, Pandan Wangi itu bergumam seperti kepada diri sendiri. Tetapi salah laki-laki itu sendiri. Sidanti mengerutkan keningnya. Kenapa? Ia bertanya. Kalau laki-laki itu tidak memperhatikannya, maka ia akan tidak dapat diperlakukan demikian. Itu adalah kesukaannya. Dirayunya laki-laki itu, kemudian dihempaskannya. Kalau aku menjadi laki-laki, berkata Pandan Wangi. Aku tidak mau mendekatinya. Aku usir dia, seperti ia mengusir laki-laki yang lain apabila ia mendekati aku. Tetapi aku bukan laki-laki. Dan setiap laki-laki selalu melemparkan kesalahan kepada gadis-gadis, kepada perempuan. Heh. Sidanti terhenyak mendengar kata-kata Pandan Wangi. Ya, setiap laki-laki selalu melemparkan kesalahan kepada perempuan. Hampir dalam segala hal, laki-laki sangkal putung yang saling berbunuhan itu pun melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada Sekar Mirah itu. Aku belum mengenal dan melihat Sekar Mirah. Seandainya benar Sekar Mirah itu seorang gadis liar sekalipun, namun laki-laki yang dengan sukarela menyerahkan dirinya menjadi ayam aduan itu pun bersalah pula. Apakah tidak begitu, Kakang? Dada Sidanti menjadi berdebar-debar. Tetapi ditahankannya perasaannya. Bahkan kemudian ia sadar, bahwa adiknya Pandan Wangi itu pun seorang gadis pula. Kau salah paham, Pandan Wangi. Pandan Wangi tidak menjawab. Aku sama sekali tidak menyalahkan setiap gadis. Aku khusus menyebut Sekar Mirah. Sekar Mirahlah yang salah. Bukan karena ia seorang perempuan. Ya, sahut Pandan Wangi. Maksudku pun mengatakan tentang Sekar Mirah dan peristiwa-peristiwa serupa. Sekar Mirah memang bersalah. Tetapi yang bersalah bukan saja Sekar Mirah, juga laki-laki sangkal putung itu. Apalagi yang berbunuh-bunuhan karenanya. Dunia tidak hanya seluas telapak tangan. Kenapa harus mengejar gadis seperti Sekar Mirah? Sidanti mengerutkan keningnya. Hampir-hampir ia terdorong oleh perasaannya. Untunglah, bahwa ia segera berusaha mengekang dirinya, betapa dadanya terasa seolah-olah terhimpit oleh batu hitam sebesar kerbau. Dengan demikian, maka Sidanti terdiam untuk sesaat. Ia tidak menemukan kalimat yang dianggapnya baik untuk diucapkannya. Namun dengan demikian, maka terasa dadanya menjadi semakin pepat. Untunglah, bahwa dalam saat yang demikian, Argajaya masuk ke dalam bilik itu. Sejenak ia terpaku di muka pintu.
Ia merasakan suasana yang kurang baik di dalam bilik itu, sehingga hatinya pun menjadi berdebar-debar. Namun kemudian dipaksakannya bibirnya untuk tersenyum dan berkata, "Hah, apakah kau sedang mendengarkan cerita perjalanan kakakmu?" "Iya, Paman," jawab Pandanwangi. "Apakah cerita itu kurang menarik?" "Tidak, Paman. Cerita Kakang Sidanti sangat menarik." Tetapi Pandanwangi menjadi salah paham, "Paman," sahut Sidanti. "Aku bercerita bahwa aku menjumpai seorang gadis bernama Sekar Mirah di Sangkal Putung. Gadis itu serupa benar dengan api. Memang gadis itu benar-benar seperti api. Setiap orang yang dekat, dibakarnya dengan wajahnya yang cantik, kemudian dibakarnya pula laki-laki lain, sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan keributan, bahkan pernah terjadi pembunuhan karenanya." Tetapi Pandanwangi salah paham. Ia menganggap bahwa laki-laki itu pun bersalah pula, karena dengan sukarela membiarkan dirinya menjadi ayam aduan. Lebih dari itu, disangkanya aku selalu menyalahkan perempuan saja. Argajaya mengerutkan keningnya. Bahwa Sidanti telah bercerita tentang Sekar Mirah, agak menjadikannya cemas. Kalau Sidanti tidak pandai membawa dirinya, maka ia akan terseret ke dalam pembicaraan yang berbahaya. Tetapi Argajaya itu kemudian tertawa, katanya, "Tidak. Pandanwangi tidak salah paham. Ia adalah seorang gadis seperti Sekar Mirah. Tetapi sudah tentu Pandanwangi tidak akan menjadi buas dan liar seperti Sekar Mirah." "Apakah Paman juga mengenal Sekar Mirah?" bertanya Pandanwangi. Argajaya mengangguk. "Iya, aku pun mengenal Sekar Mirah. Gadis itu adalah suatu contoh yang suram bagi kebanyakan gadis-gadis yang manja. Gadis-gadis yang bodoh, yang kurang pengalaman dan picik." Pandanwangi mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling kepada Sidanti, maka dilihatnya wajah kakaknya masih tetap tegang. Tetapi ia sudah tidak bernafsu lagi untuk membantahnya. Sebenarnya ia tidak rela pula apabila ada seorang gadis seperti dirinya sendiri yang berkelakuan seperti gadis yang dikatakan oleh kakaknya Sidanti. Seandainya benar seorang gadis berbuat seperti itu, maka sudah sepantasnya kalau ia justru harus dijauhkan dari pergaulan. Tetapi ia tidak rela juga, apabila dalam setiap persoalan yang tumbuh karena gadis yang demikian, semua kesalahan ditumpahkan kepada gadis itu. Karena Pandanwangi tidak menjawab, maka Argajaya berkata selanjutnya, "Sudahlah Pandanwangi, jangan kau pikirkan gadis itu. Kau cukup mengetahui bahwa Sekar Mirah adalah sebuah lambang dari kehancuran." Pandanwangi menganggukkan kepalanya. "Kau dapat memetik pengalaman daripadanya. Kalau umur gadis itu menjadi semakin tua, kalau wajahnya yang cantik telah mulai berkeriput, kalau senyumnya sudah tidak lagi semanis madu, maka barulah ia menyadari betapa ia telah tersisih dari dunia di sekitarnya." Sekali lagi Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Ia tidak akan dapat hidup lebih dari usia remajanya. Argajaya meneruskan, "Tetapi kau akan menjadi sangat berbeda. Kau telah menemukan saluran yang mapan pada jalan hidupmu. Sampai sisa umurmu yang terakhir, kau akan tetap berguna bagi orang lain dengan ilmu yang kau miliki." Wajah Pandanwangi menjadi kemerah-merahan karenanya. "Nah, sekarang biarlah kakakmu beristirahat. Ia sangat lelah." Pandanwangi bangkit dari pembaringan. Perlahan-lahan ia melangkah sambil berkata, "Beristirahatlah Kakang. Aku akan pergi ke dapur." "Ah, kau pun harus beristirahat, Wangi. Bukankah sudah ada orang lain yang bekerja di dapur?" sahut Argajaya. "Ada Paman, tetapi sudah menjadi kebiasaanku bekerja di dapur." "Bukankah tidak baik, apabila seorang gadis tidak pernah menyentuh alat-alat dapur?" jawab Pandanwangi. Argajaya mengangguk sambil tersenyum. "Kau memang seorang gadis yang baik sekali Wangi." "Ah!" Pandanwangi berdesah. Ketika ia sudah sampai di pintu bilik, sekali lagi ia berkata kepada kakaknya, "Beristirahatlah Kakang." "Terima kasih. Aku akan mandi saja dahulu." "Silahkan. Pakaian Kakang sudah aku sediakan." Pandanwangi pun kemudian meninggalkan biliknya. Ia mengagumi pamannya sebagai seorang yang baik, sangat baik. Seorang yang tahu menghargainya. Di rumah, pamannya pun seorang yang baik, yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Tetapi Pandanwangi tidak tahu, apakah yang sudah dilakukan pamannya di luar rumahnya. Pandanwangi tidak tahu, apa yang dipikirkan oleh orang yang dianggapnya sangat baik itu.
Pandan Wangi tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi atas paman dan kakaknya. Ketika Pandan Wangi telah hilang di balik pintu yang memisahkan Gandok dan jalur belakang rumah itu, yang akan tembus ke peringgitan di balik regol dalam, maka Argajaya segera mendekati Sidanti. Wajahnya tampak bersungguh-sungguh. Katanya lirih. Sidanti, permainan ini harus segera berhenti. Kau harus segera sampai pada persoalanmu yang sebenarnya. Iya, Paman. Aku pun merasakan siksaan yang menyesakkan dadaku karena cerita hayal yang kita buat bersama-sama. Cerita itu sama sekali tidak akan dapat menolong. Aku harus segera mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi atasku, Paman, dan Guru. Aku harap Ayah segera menyiapkan diri bersama pengawal tanah perdikan ini. Bukan itu saja, aku telah mengenal tanah ini dengan baik. Hampir setiap laki-laki sini adalah prajurit-prajurit yang baik seperti Padepokan Tambak Wedi. Apalagi tanah perdikan ini jauh lebih luas dari Padepokan Tambak Wedi. Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya. Sayang, Tambak Wedi telah terlanjur pecah. Kalau belum, maka Padepokan itu akan dapat dijadikan pancatan yang baik. Kita akan dapat merebutnya, Paman. Tidak banyak berarti. Kita sama sekali sudah tidak mempunyai kekuatan apapun di sana. Lalu? Sidanti. Aku tidak tahu, apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh ayahmu. Kalau Menoreh ini memberontak dan memutuskan hubungan dengan Pajang, maka Pajang akan mendapat kesulitan. Tidak mudah untuk melakukan serangan menyeberangi hutan Mentaok dan Kali Praga. Kedua tempat itu akan dapat dijadikan tempat yang sangat baik untuk menunggu kedatangan prajurit-prajurit Pajang. Sidanti mengerutkan keningnya. Lalu ia pun bertanya. Apakah yang sudah dikatakan guru kemudian sepeninggalku? Ah, desah pamannya. Aku tidak telaten. Ki Tambak Wedi dan Kakang Argapati hanya berbicara mengenai hal-hal yang sama sekali tidak penting. Hal-hal yang sama sekali tidak menyangkut persoalanmu. Ia berbicara tentang kemajuan ilmumu. Tentang terbunuhnya Tohpati dan tentang hal-hal lain, yang tidak berarti apa-apa bagimu. Sidanti mengerutkan keningnya. Tetapi apakah yang dapat lakukannya seandainya gurunya memang menghendaki demikian? Nah, sekarang mandilah. Ki Tambak Wedi pun akan segera datang kemari. Aku akan berbicara dengan gurumu. Mudah-mudahan kita dapat mempengaruhi Kakang Argapati. Kakang Argapati sendiri termasuk orang yang disegani oleh orang-orang Pajang, termasuk Ki Gede Pemanahan. Mudah-mudahan kita berhasil. Ayah akan menjadi panas dan menyatakan perang melawan Pajang selagi Pajang masih belum mampu tegak benar. Prambanan mungkin dapat diperhitungkan. Aku mengenal daerah itu agak banyak. Argajaya mengerutkan keningnya. Ia merasa lebih mengenal daerah Prambanan daripada Sidanti. Sidanti memang pernah melewati daerah itu. Tetapi ia pernah singgah di Kademangan itu dan bahkan terlibat dalam suatu peristiwa yang memalukan. Karena itu maka Argajaya berkata, kau hanya mengenal Prambanan dari jarak yang tidak terlampau dekat. Kau mendengar cerita tentang daerah itu dari beberapa orang, antara lain dari aku sendiri. Tetapi aku tidak dapat mengharap lagi apa-apa dari Kademangan yang menyakitkan hati itu. Sidanti mengerutkan keningnya. Lalu katanya, belum tentu Paman. Mungkin masih ada 1-2 orang yang Paman kenal, yang dapat dipengaruhi dengan cara yang lebih baik. Mungkin 1-2 orang dapat dibawa ke tanah perdikan ini dan menunjukkan kepada mereka kekuatan yang besar, yang akan dapat mendukungnya membuat sesuatu gerakan di Prambanan. Paman dapat menjanjikan kedudukan yang baik kepadanya, bahkan mungkin kedudukan Demang apabila Demang yang lama itu sama sekali sudah tidak dapat lagi diajak berbicara. 1-2 orang itu akan menjadi inti dari gerakan-gerakan seterusnya di Prambanan sehingga akhirnya kita mendapat tempat yang baik untuk pancadan. Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Kau lalu ingin mengarahkan gerakanmu lewat daerah selatan. Kenapa kau tidak memperhitungkan jalan lain? Kita dapat melingkari lambung Gunung Merapi di bagian selatan, langsung menuju ke Jati Anom. Sangat berbahaya, sahut Sidanti. Sangat berbahaya, karena di sana ada Untara. Pasukan Untara tidak lebih besar dari pasukan Widura. Tetapi Kiai Gringsing berada di Kademangan itu. Belum tentu. Mungkin Kiai Gringsing akan tetap tinggal di Sangkal Putung bersama orang yang bernama Sumangkar. Apakah kau sangka bahwa Agung Sedayu akan menetap di Jati Anom? Tidak.
Dua orang murid Kiai Gringsing itu berasal dari Jati Anom dan Sangkal Putung. Tetapi karena di Sangkal Putung ada Sekar Mirah, maka kemungkinan yang terbesar, Kiai Gringsing bersama kedua muridnya akan berada di sana. Sidanti menekurkan kepalanya. Tetapi segera ia mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Argajaya berkata, "Sidanti, kau tidak dapat melepaskan arah perhitunganmu dari Sangkal Putung. Bukankah begitu?" Sidanti tidak menjawab. Tetapi terasa dadanya berdesir. Baru saja kau mengumpati gadis yang bernama Sekar Mirah dari Sangkal Putung. Lupakan gadis itu. Kalau kau berhasil melupakannya, maka kau akan dapat membuat perhitungan-perhitungan yang lebih tepat berdasarkan pertimbangan nalar. Sidanti tidak menjawab. Dibiarkannya pamannya berkata terus. Nah, cobalah kau merenungkan. Kau pernah berada di dalam lingkungan keprajuritan pula. Argajaya berhenti sejenak, lalu katanya merendah. Tetapi semuanya sangat tergantung kepada ayahmu, Sidanti. Ayahmu adalah seorang yang mumpuni. Perhitungannya hampir tidak pernah salah. Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Ya, semuanya tergantung kepada ayah, katanya di dalam hati. Sekarang, bukankah kau akan mandi, bertanya pamannya. Pergilah mandi. Aku malam ini akan bermalam di sini, supaya aku dapat ikut dalam pembicaraan nanti. Apakah guru akan berbicara malam ini? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita tidak selalu digelisahkan oleh cerita hayal yang menjemukan itu. Sidanti tidak menjawab. Segera ia berdiri dan berkata, "Aku akan mandi." Argajaya kemudian tinggal seorang diri di dalam bilik itu. Sekali-sekali ia berdiri dan berjalan mondar-mandir dalam kegelisahannya. Ia merasa ikut berkepentingan mengenai anak kakaknya itu. Kemanakannya itu harus dapat membalas sakit hatinya terhadap Untara, dan bahkan terhadap Pajang, karena Untara adalah seorang senapati yang mendapat kekuasaan langsung dari Panglima Wira Tamtama Pajang. Aku harus membela anak itu sekuat-kuat tenagaku, desisnya. Aku adalah pamannya. Tetapi jauh di dalam dasar hatinya, Argajaya seolah-olah mendengar sebuah pertanyaan yang lamat-lamat, hampir-hampir tidak dapat menyentuh telinga batinnya. Apakah benar demikian, Argajaya yang gagah berani? Apakah benar, sekedar karena dorongan hasratmu untuk membela kemenakanmu maka kau demikian bernafsu untuk berjuang melawan Pajang? Terasa sebuah desir yang tajam menyentuh jantungnya. Pertanyaan itu ternyata telah membuatnya gelisah. Namun justru dengan demikian, maka pertanyaan itu didengarnya lagi. Apakah benar demikian? Kalau begitu kau adalah seorang yang paling baik di muka bumi. Tetapi apakah kau tidak mempunyai pamrih pribadi? Tidak. Argajaya menggeram. Tetapi ia tidak dapat menutup telinganya dari suara hatinya sendiri. Argajaya, agaknya bukan karena hasratmu untuk membela Sidanti dan membalas sakit hatinya saja, kau bertekad untuk melawan Pajang. Tetapi pamrih pribadimulah yang akan membawa kau dalam kancah peperangan yang besar, yang justru mengancam keselamatan tanah perdikan ini. Tidak, sekali lagi Argajaya menggeram. Namun bagaimana ia dapat menipu dirinya sendiri? Bagaimana ia dapat menyembunyikan kata hatinya terhadap dirinya sendiri? Seperti dihadapkan di muka cermin, Argajaya dapat melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Pamrih yang telah mendorongnya untuk membakar tanah perdikan menoreh dalam kancah peperangan yang dahsyat. Tanah perdikan yang selama ini diliputi oleh ketenangan dan kesibukan kerja melawan kekerasan alam pegunungan. Argajaya yang keras hati itu terhenyak di atas amben bambu di dalam bilik itu. Dicobanya untuk melawan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terasa semakin mengganggu perasaannya. Tetapi dengan demikian, maka ia menjadi semakin jelas melihat ke dalam dirinya sendiri. Kepada pamrih yang terpahat pada dinding hatinya. Ia adalah adik satu-satunya dari kepala tanah perdikan menoreh yang besar. Tetapi ia bukan kepala tanah perdikan itu. Meskipun ia mempunyai kekuasaan yang cukup besar, namun di atasnya adalah kakaknya, Argapati. Kalau Kakang Argapati berhasil memecah Pajang, setidak-tidaknya mampu mempunyai kekuasaan yang sama dengan Pajang, karena Pajang tidak mampu mengalahkannya, maka Argapati pasti akan mengangkat dirinya sejajar dengan pimpinan tertinggi pemerintahan Pajang. Adiwijaya tidak akan selamanya puas dengan kedudukan adipatinya.
Sebentar lagi setelah lawan-lawannya satu demi satu disingkirkan, ia akan menjadi seorang yang paling berkuasa di Pajang dan sepanjang daerah Demak Lama. Ia akan dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa seorang pun dapat merintanginya. Sehingga dengan demikian, ia akan dengan mudahnya membuka jalan ke singgasana seorang raja. Sultan Pajang. Argajaya bergumam di hatinya. Tiba-tiba Argajaya bangkit berdiri. Dihentikannya kakinya sambil menggeram. Memang aku mempunyai pamrih pribadi. Hanya orang-orang gila yang berbuat sesuatu tanpa pamrih pribadi. Dan aku bukan orang gila. Kalau Kakang Argapati kelak dapat menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan menyamai Adiwijaya, kemudian menyebut dirinya Adipati, maka aku adalah orang yang kedua. Kakang Argapati tidak akan lagi mempunyai waktu untuk tanah perdikan ini. Sidanti, anak laki-lakinya tidak akan lagi mengharap tanah perdikan ini sebagai tanah warisan, karena kedudukan ayahnya. Maka tidak ada orang kedua dan ketiga selain Argajaya. Argajaya itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, setelah itu, apa yang akan terjadi, entahlah. Apakah Argajaya akan berhenti di tempat itu? Tetapi Argajaya tidak berani meneruskan angan-angannya. Terdengar ia berdesis. Terlampau jauh. Aku harus mendapatkan yang paling dekat dahulu. Kakang Argapati harus melawan Pajang. Harus memisahkan diri dari kekuasaan Adiwijaya. Kalau tidak mampu meremukan Pajang, setidak-tidaknya melepaskan diri dan berdiri dalam keadaan yang sama. Argajaya yang seolah-olah telah sampai pada puncak angan-angannya itu, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia meletakkan dirinya perlahan-lahan duduk lagi di atas amben. Namun ia masih belum melepaskan sama sekali angan-angannya. Bagaimana dengan para bupati dan adipati yang kini telah memihak Pajang? Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Mereka sudah bukan pejuang-pejuang yang gigih. Setelah mereka mampu melapisi tiang-tiang rumah mereka dengan emas, setelah mereka mampu mengukir tubuh mereka dengan intan berlian dan memenuhi bilik-bilik mereka dengan istri-istri muda yang cantik, maka mereka adalah orang-orang yang paling jinak. Apabila Kakang Argapati mampu memecah kota Pajang, maka tidak sampai sepenginang mereka akan tunduk. Bukan karena keyakinan kebenaran mereka atas kemenangan Kakang Argapati, tetapi sekedar untuk menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan harta benda mereka dan menyelamatkan istri-istri mereka yang muda-muda dan cantik. Sebab itulah yang kemudian sudah menjadi jalan hidup mereka. Argajaya menarik nafas sekali lagi. Semakin panjang. Ia menemukan kepuasan di dalam angan-angannya. Seolah-olah ia telah melakukannya. Seolah-olah kini ia telah menggenggam kemenangan. Kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar. Namun Argajaya sendiri melupakannya, bahwa arah perjuangannya pun serupa dengan para bupati dan adipati itu. Dengan kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar, ia akan dapat berbuat jauh lebih banyak dari apa yang dapat dilakukannya sekarang. Ia akan dapat melapisi tiang rumahnya dengan emas, ia akan dapat mengukir dirinya dengan intan berlian, dan kemudian mengisi bilik-bilik rumahnya dengan istri-istri yang cantik. Argajaya yang sedang diselubungi oleh angan-angannya itu, terkejut ketika ia melihat seseorang melangkah masuk ke dalam bilik itu. Ketika ia mengangkat wajahnya terdengar orang itu mengeluh pendek. Marilah Kiai. Argajaya mempersilahkan. Terima kasih, Nger, sahut orang itu yang ternyata adalah Ki Tambak Wedi, sambil duduk di samping Argajaya. Apakah Kiai sudah mengatakannya? Argajaya seolah-olah tidak sabar lagi menunggu Ki Tambak Wedi meletakkan dirinya. Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Ternyata aku terdorong terlampau jauh ke dalam cerita hayal itu. Kiai harus menghentikannya, potong Argajaya. Aku menyadari, Nger. Tetapi aku belum menemukan jalan. Lalu, apakah Kiai akan membiarkan saja semuanya itu berlangsung tanpa ujung dan pangkal? Tidak. Sudah tentu tidak. Argajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi terlintas di kepalanya angan-angannya. Adalah kebetulan sekali terjadi peristiwa ini atas Sidanti. Peristiwa ini akan dapat menjadi sebab untuk membakar hati Kakang Argapati. Tanpa sebab ini, sudah pasti Kakang Argapati tidak ingin melakukan perlawanan atas Pajang. Tetapi yang diucapkannya adalah sebuah pertanyaan. Lalu apa yang sudah Kiai katakan tentang keadaan Sidanti yang sebenarnya? Ki Tambak Wedi menggelengkan kepalanya.
Belum, Ger. Aku belum mengatakan apa-apa. Sama sekali belum. Bahkan dengan pengertian yang miring pun belum sama sekali. Sekali lagi Kitambak Wedi menggelengkan kepalanya. Sorot matanya menembus daun pintu yang tidak terlalu rapat. Namun wajah yang sudah ditandai oleh umurnya yang semakin tua itu menjadi tegang. Aku belum mendapat kesempatan sama sekali, desis Kitambak Wedi. Justru aku terdorong semakin jauh ke dalam ceritera yang menjemukan itu. Semakin rapat aku berusaha menutupi kebohongan yang sudah terlanjur diucapkan, maka aku pun menjadi semakin dalam terlibat ke dalam kebohongan baru. Karena itu, Kiai harus segera menghentikannya, potong Argajaya. Ya, aku sudah tahu bahwa aku harus menghentikannya. Tetapi aku tidak dapat. Aku belum menemukan kesempatan itu. Kalau Kiai bersungguh-sungguh, maka kesempatan itu pasti terbuka. Ah, jangan menyalahkan aku saja, Ger. Kita bersama-sama telah terdorong ke dalam suatu keadaan yang tidak kita ingini. Kita bersama-sama menyesali sikap Sidanti yang telah melibatkan kita ke dalam suatu keadaan yang sangat jelek ini. Dan kita bersama-sama ingin menghentikannya. Ingin memutuskan rantai yang seolah-olah menjadi semakin banyak meliliti tubuh kita. Tetapi aku sendiri belum menemukan kesempatan itu. Kiai harus bersikap tegas. Tanpa menunggu lebih lama lagi, supaya Kiai tidak terperosok semakin dalam. Kiai harus sanggup mengatakan kepada Kakang Argapati, bahwa semua itu hanya sekedar ceritera bohong belaka, untuk membohongi Pandanwangi. Tetapi tidak demikian yang sebenarnya terjadi. Seharusnya, ya seharusnya. Kenapa seharusnya? Kenapa Kiai tidak berani melakukannya? Kesempatan yang baik telah Kiai lampaui, ketika Pandanwangi meninggalkan pertemuan itu. Kiai dapat memutar haluan pembicaraan dengan serta-merta. Jalan pikiranku tidak secepat itu, Ger. Tetapi seandainya Angger mampu berpikir secepat itu, kenapa Angger tidak melakukannya atau setidak-tidaknya memberi aku isyarat untuk melakukannya? Bukankah Angger juga tinggal bersama Argapati beberapa lama sepeninggal Pandanwangi dan bahkan sepeninggal Sidanti? Argajaya terdiam. Ia merasakan kebenaran kata-kata Kitambak Wedi. Justru pada saat itu ia pun masih ikut serta membuat ceritera-ceritera hayal yang menjemukan sekali. Kita sekarang sudah berdiri pada keadaan ini, berkata Kitambak Wedi kemudian. Kita jangan terpukau oleh keadaan yang baru saja lampau. Dengan keadaan kita sekarang ini, apakah kita masih mempunyai keberanian untuk mengatakannya kepada Argapati apa yang sebenarnya terjadi? Argajaya menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian nafsu yang telah membakar jantungnya, telah mendorongnya untuk berkata. Harus. Kita harus berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin, bahwa Kiai mempunyai jiwa yang cukup besar, sebesar nama Kiai. Apalagi Kiai pasti mempunyai pengaruh yang cukup atas Kakang Argapati, ternyata dari kepercayaannya menyerahkan anak laki-laki satu-satunya kepada Kiai. Ah, orang tua itu mengeluh panjang. Angger memuji seperti memuji kanak-kanak yang menolak untuk mengantar makanan kepada ayahnya di sawah. Dengan pujian-pujian, maka anak yang manja akan dengan senang melakukannya. Tidak Kiai, tidak, potong Argajaya dengan serta-merta. Bukan maksudku. Tetapi sebenarnya lah, bahwa Kiai mempunyai pengaruh yang besar atas Kakang Argapati. Kalau tidak, Sidanti pasti tidak akan diserahkan kepada Kiai. Wajah orang tua itu tiba-tiba terkulai jatuh di lantai. Sekali lagi ia mengeluh panjang. Dan Argajaya menjadi terheran-heran karenanya. Kenapa Kiai? Kiai tampaknya telah dibayangi oleh keraguan-raguan. Sejak di perjalanan aku melihat keraguan-raguan itu. Dan kini menjadi semakin nyata. Itukah yang telah mendorong Kiai untuk terus-menerus berbohong kepada Kakang Argapati? Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Kitambak Wedi itu mengangguk lemah. Mungkin, Ger. Mungkin sekali. Kenapa Kiai? Kitambak Wedi tidak menjawab. Apakah Kiai meragukan tanggapan Kakang Argapati atas semua kejadian di Sangkal Putung dan Jati Anom? Mungkin. Mungkin? Argajaya mengulangi. Jadi Kiai tidak yakin, bahwa itu adalah sebab utama kenapa Kiai menjadi ragu-ragu? Dengan demikian, Kiai pasti memperhitungkan ada sebab lain yang telah membuat Kiai ragu-ragu. Kitambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia berkata, baiklah.
Aku akan segera mengatakan kepada Argapati bahwa semua cerita yang telah didengarnya itu adalah cerita bohong semata-mata. Cerita kanak-kanak untuk sekedar membuat Pandan Wangi dan orang-orang dari tanah ini tidak terkejut dan berbuat di luar dugaan. Argajaya mengerutkan keningnya. Seakan-akan menahan nafasnya yang berdesah lewat lubang hidungnya ketika ia mendengar Ki Tambakwedi berkata seterusnya. Aku harus berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Argajaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kerut-merut di keningnya berangsur hilang. Perlahan-lahan ia berkata, demikianlah hendaknya Kiai. Tak ada jalan lain. Sakit hati itu harus dibalas. Bukan sekedar atas Untara dan Widura, apalagi Sutawijaya. Tetapi pajang harus dipecah. Ya. Ki Tambakwedi menganggukkan kepalanya. Tetapi kata-katanya terasa hambar dan tidak meyakinkan. Meskipun demikian Argajaya mengharap bahwa sebenarnya demikianlah yang akan terjadi. Ia yakin bahwa kakaknya Argapati akan tersinggung sekali dengan peristiwa yang menimpa Sidanti dengan sedikit ramuan yang meyakinkan. Sejenak mereka berdua dicengkam oleh kediaman. Ki Tambakwedi duduk sambil meraba-raba kumisnya. Sedang Argajaya terpekur dalam-dalam. Namun angan-angannya membubung tinggi ke udara. Mereka tersadar dari angan-angan masing-masing ketika mereka mendengar langkah seseorang mendekati pintu bilik itu. Dan sejenak kemudian sesosok tubuh telah melangkah masuk. Orang itu adalah Sidanti. Oh! Sidanti berdesis ketika ia melihat gurunya duduk di dalam bilik itu pula. Silahkan guru untuk mandi. Pakaian untuk guru telah disediakan oleh Pandan Wangi. Terima kasih, jawab Ki Tambakwedi. Tetapi ia belum beranjak dari tempatnya. Sidanti tertegun sejenak. Namun kemudian dicobanya untuk tidak terpengaruh oleh sikap gurunya. Perlahan-lahan ia melangkah maju dan duduk di amben itu pula. Sidanti, berkata Ki Tambakwedi setelah Sidanti duduk. Aku sedang mencoba mengumpulkan keberanian untuk berkata berterus terang kepada ayahmu. Sidanti mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya. Apakah yang meragukan, guru? Aku belum dapat menjajaki tanggapan ayahmu terhadap semua peristiwa yang terjadi. Ah, sahut Sidanti. Kenapa guru ragu-ragu? Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi Kiai, sambung Argajaya. Sidanti adalah putra Kakang Argapati. Seandainya ia tidak berkenan atas kejadian yang berlangsung, seandainya Kakang tidak senang akan sikap Sidanti, namun Sidanti adalah putranya. Persoalannya telah terlanjur terjadi. Apakah Kakang Argapati dapat berpangku tangan tanpa berbuat sesuatu? Aku, yang bukan ayahnya merasakan hinaan itu atas tanah ini. Atas seluruh tanah perdikan menoreh, karena Sidanti adalah putra kepala tanah perdikan ini. Ki Tambakwedi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi matanya sama sekali tidak memancarkan gairah dan nafsu untuk berbuat sesuatu. Tetapi Ki Tambakwedi benar-benar telah mengherankan Argajaya dan Sidanti. Mereka tidak pernah melihat mata itu begitu suram. Mereka tidak pernah melihat wajah Ki Tambakwedi begitu gelap dan dipenuhi oleh keraguan-raguan. Yang selalu mereka lihat adalah, meskipun sudah dihiasi dengan kerut-merut ketuaan, namun wajah itu selalu menyalakan nafsu yang melonjak-lonjak. Wajah itu selalu memancarkan gejolak di dalam dadanya, dan matanya selalu menyorotkan api yang seolah-olah ingin membakar masa depan. Seandainya guru merasa bersalah, berkata Sidanti di dalam hatinya. Apakah ia perlu menyesali kesalahannya sampai berlarut-larut? Ia dapat langsung berhadapan dengan ayah, minta maaf atas kesalahan itu, namun kemudian menekannya untuk berbuat sesuatu. Tetapi seperti Argajaya, Sidanti masih tetap yakin bahwa ayahnya pasti tidak akan tinggal diam saja. Tetapi ayahnya memang memerlukan api yang dapat membakar kemarahannya. Karena itu maka baik gurunya maupun pamannya harus dapat mengatakan apa yang telah terjadi itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Sidanti itu berpaling ketika ia mendengar gurunya berkata. Tetapi aku memang sudah bertekad untuk mengatakan kepada ayahmu, Sidanti. Apapun tanggapannya. Mudah-mudahan ia dapat mengerti dan seperti yang kita harapkan, ayahmu bersedia untuk berbuat sesuatu, berbuat untuk menebus sakit hati dan dendam yang menyala di dalam dada ini. Sidanti mendengar kata-kata yang panas penuh tekad untuk membalas dendam dan sakit hati. Tetapi nada yang membawakan kata-kata itu sama sekali kurang meyakinkannya. Namun Sidanti tidak segera menyahut, dan dibiarkan gurunya berkata terus.
Nanti malam aku akan menemui ayahmu. Baik, Kiai, sahut Argajaya dengan serta-merta. Aku memang mengharap bahwa malam ini semuanya dapat diselesaikan. Aku telah bermalam 1 malam lagi di sini, betapa aku ingin segera bertemu dengan keluargaku. Aku ingin ikut serta meyakinkan Kakang Argapati bahwa Menoreh harus berbuat sesuatu karena seorang puteranya telah dihinakan oleh orang-orang Pajang, justru putra kepala tanah perdikannya. Tampaklah wajah Ki Tambak Wedi menjadi semakin berkerut-merut. Dan tanpa disangka-sangka ia berkata, "Maaf, Nger. Aku ingin bertemu dengan Argapati seorang diri. Aku harus berhadapan dengan kakakmu itu tanpa seorang pun yang hadir. Aku ingin mengatakan semua persoalan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain." Jawaban itu ternyata telah mengejutkan Argajaya dan Sidanti, sehingga hampir bersamaan mereka bertanya, "Kenapa?" Ki Tambak Wedi tidak segera menjawab. Tetapi ditatapnya wajah Sidanti seperti belum pernah dilihatnya, sehingga Sidanti terpaksa melontarkan pandangan matanya keluar bilik itu. "Aku harap kalian dapat mengerti," berkata Ki Tambak Wedi kemudian. "Aku tidak ingin Agapati menjadi salah paham. Karena itu, aku harus berhati-hati. Nanti apabila persoalan ini telah benar-benar dipahami oleh Argapati, maka kalian akan mendapat kesempatan untuk mengatakan perasaan kalian. Tetapi sebelum itu, jangan membuatnya menjadi bingung." "Ah," desah Argajaya. "Kakang Argapati bukan anak-anak yang lekas menjadi bingung. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Aku kira dalam pembicaraan antara orang-orang yang telah cukup dimatangkan oleh pengetahuan dan pengalaman, tidak akan dapat terjadi salah paham. Mudah-mudahan tidak ada salah paham. Karena itu, biarlah aku saja yang mengatakannya. Dengan demikian, maka seperti yang kau katakan, Angger Argajaya, kami orang-orang tua yang telah kenyang makan pahit masamnya kehidupan, akan dapat berbicara tanpa salah paham." Urat-urat yang terbujur di kening Argajaya menjadi tegang. Sepercik warna merah membayang di matanya. Jawaban Ki Tambak Wedi itu benar-benar telah mengguncang perasaannya. Perasaannya sebagai seorang paman dan sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang cukup penting di tanah perdikan Menoreh. Persoalan yang akan dibicarakan adalah persoalan Sidanti. Persoalan kemanakannya, anak kepala tanah perdikan Menoreh. Sedang Argajaya adalah orang kedua di tanah perdikan ini. Kenapa Ki Tambak Wedi berkeras untuk menjauhkannya dari pembicaraan itu? Ki Tambak Wedi yang mempunyai pengamatan yang cukup tajam, seolah-olah dapat mengerti apa yang sedang bergolak di dalam hati Argajaya itu. Sehingga karena itu, maka ia berkata, "Angger Argajaya, jangan salah paham. Persoalan ini memang persoalan Sidanti, persoalan Menoreh dengan Pajang. Tetapi sebelum kita sampai pada persoalan itu, adalah persoalan Argapati dan Ki Tambak Wedi. Persoalan penyerahan Angger Sidanti, putra Argapati itu kepada Ki Tambak Wedi. Argapati sebagai seorang ayah, lepas dari segala macam sangkutan persoalan, dan Ki Tambak Wedi seseorang yang mendapat kepercayaan mengasuh Sidanti. Sebagai seorang yang menyimpan ilmu dari perguruan Tambak Wedi. Seseorang kepada seseorang. Hanya itu. Itulah yang harus aku pertanggungjawabkan lebih dahulu, sebelum aku sampai kepada persoalan lain yang menyangkut kemudian. Persoalan Sidanti dengan orang-orang Pajang. Persoalan Sidanti dengan Sekar Mirah, kemudian persoalan Sidanti dengan Untara. Hancurnya Tambak Wedi dan segala macam persoalan yang lain. Nah, dalam persoalan-persoalan inilah aku memang memerlukan seorang kawan untuk meyakinkan Argapati. Tetapi sebelum itu, persoalannya adalah persoalan Argapati dan Ki Tambak Wedi. Sebagai seorang yang memberikan kepercayaan dan yang menerima kepercayaan untuk mengasuh Sidanti. Urat-urat yang seolah-olah menjalar di kening Argajaya masih menegang. Tetapi penjelasan Ki Tambak Wedi itu ternyata agak mengendorkannya. Ia dapat mengerti beberapa bagian dari keterangan itu, meskipun masih ada beberapa masalah yang tidak dapat ditangkapnya. Namun dengan demikian, maka getar di dadanya menjadi semakin turun. Perlahan-lahan ia berpaling, dipandanginya wajah Sidanti dengan tajamnya, seolah-olah ia ingin bertanya, bagaimanakah tanggapan anak muda itu atas keterangan gurunya. Bersambung ke bab 87.